people, pasar Butung hingga saat ini masih berpolemik lantaran pengelola lama yakni KSU Bina Duta selaku pengelola lama itu masih mengklaim kepemilikan aset pemerintah kota ataupun Pemkot tersebut. Padahal berdasarkan amanat undang-undang, amanat Perda itu sudah diputuskan bahwa pengelolaan dari pasar Butung Kota Makassar tersebut itu sudah diserahkan kepada Pemkot Makassar, yaitu dengan tujuan untuk mengamankan aset Pemkot dan untuk kepentingan para pedagang pasar Butung. Seperti yang kita ketahui bahwa pengelola lama yaitu dari KSU Bina Duta, dalam hal ini Direktur Andri Yusuf itu telah divonis pidana penjara selama 10 tahun atas kasus korupsi sewa kios pasar Butung. Sehingga pengelolaan pasar Butung dikembalikan ke pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini pemilik ya, karena pasar Butung merupakan aset dari pemerintah Kota Makassar. Dan itu pun sudah ditegaskan berkali-kali oleh Wali Kota Makassar dan pemantau bahwa pasar Butung merupakan aset milik pemerintah Kota Makassar. Sehingga jika masih terjadi klaim dari pengelola lama, itu bisa dianggap sebagai suatu penyerobotan ya. Nah, bagaimana situasi terkini di Pasar Butung dan bagaimana pengelola baru yang sudah diberikan amanat untuk mengambil alih pengelolaan Pasar Butung, yakni Perumda Pasar, melakukan tindak lanjut dari pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung tersebut. Kami sudah tersambung dengan Direktur Teknik dan Operasional Perumda Pasar, Bapak Samsudin Tanca, dan kita akan melakukan interview ataupun wawancara secara langsung dengan Pak Samsudin Tanca terkait polemik ataupun kisru di Pasar Butung yang hingga hari ini masih terus berlanjut. Assalamualaikum Pak Samsudin. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabar Bu? Alhamdulillah luar biasa. Bapak sehat Ki? Alhamdulillah. Lagi di pasar Butung. Oh lagi di Pasar Butung ya. Oke, hari ini Ya, Pak, kabarnya kembali terjadi kisru ya ataupun eh, hal-hal yang mungkin masih terkait dengan pengambil alihan pengelolaan pasar ini. Sebenarnya sebelum kita masuk pada penjelasan yang berikutnya, kami mungkin ingin mengetahui dulu Pak Samsul, yang hari ini yang sementara terjadi di Pasar Butung seperti apa Pak Samsul? jadi hari ini sebenarnya direncanakan setelah apel bersama seluruh karyawan Perumda Pasar yang 500 orang Iya. bersama Satpol itu kita rencanakan akan melakukan optimalisasi pengelolaan. Oke. Ya, tetapi rupanya pihak-pihak yang ex pengelola bersama keluarga-keluarga mantan ketua KSU Bina Duta itu masuk ke dalam pasar dan uh, melakukan uh, apa namanya provokasi kepada pedagang bahwa mereka masih berhak untuk mengelola pasar Butung, sehingga sempat ribut-ribut tadi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah terkendali dan pedagang kembali berjualan. Oke, Pak Samsul, sebenarnya awal mula sampai akhirnya dilakukan pengambil alihan ataupun pengelolaan sementara kepada Perumda Pasar ini di Pasar Butung itu kejadiannya seperti apa Pak Samsul? Mungkin secara singkat bisa kembali diingatkan ya pada smart people yang akan nanti melihat perbincangan kita ini. Jadi makasih Bu. Begini, pasar Butung ini adalah milik Pemkot Makassar, aset Pemkot Makassar yang telah dikerjasamakan dengan PT Latundrung. Lalu setelah PT Latundrung membangun sebagai mitra, maka PT Latundrung berhak mengelola selama 25 tahun. Tetapi dalam perjalanan PT Latundrung memberikan kuasa kepada Koperasi Bina Duta.
Nah, inilah yang terjadi, yang menjadi pengelola adalah Koperasi Bina Duta. Mitranya Latundrung. Pemkot mitranya Latundrung. Nah, lalu terjadi tindak pidana di dalamnya yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Bina Duta, dalam hal ini ketuanya Dr. Andre. Dan itu sudah vonis 10 tahun penjara. Nah, karena adanya pidana tersebut, lalu Kejaksaan Negeri Makassar memberikan semacam penegasan kepada pemerintah kota untuk segera menyelamatkan aset ini karena pengelolanya sudah vonis korupsi. Yang kedua, pada tahun 2019 itu pihak PT Latundrung sudah putus kerjasama dengan Pemkot. Ya, jadi kita sudah lakukan pemutusan kerjasama dengan Pemkot dan PT Latundrung juga menerima itu. Jadi sebenarnya baik karena Koperasi Bina Duta ini ditimpa persoalan pidana dan sudah putus, maupun sesungguhnya dengan putusnya perjanjian Pemkot dengan Latundrung, maka Koperasi Bina Duta tidak berhak lagi. Nah, inilah yang terjadi. Nah, kalau Pemkot dalam hal ini sesuai dengan Perda, maka pengelolaan pasar itu diserahkan kepada Perumda Pasar Makassar. Gitu gambarannya. Artinya pengelolaan ini dikembalikan lagi kepada pemilik, begitu ya Pak ya, yaitu Iya, Kota betul. Makassar ya. Iya, Dan betul. pemerintah Kota Makassar menugaskan Perumda Pasar untuk mengambil alih pengelolaan Pasar Butong. Betul. Begitu ya Pak Samsul. Iya, betul. Ya, oke. Betul. Saat ini apakah memang dilakukan masih perlukah dilakukan negosiasi dengan KSU Bina Duta Pak Tanda? Tidak ada hubungan lagi antara kita dengan KSU Bina Duta. Ya, karena memang pada Karena itu kantornya sudah disegel. Oke. Dan itu kondisinya status quo. Untuk menyelamatkan aset ini dan agar pedagang kita bisa mencari rezeki dengan baik, maka menjadi kewajiban Perumda Pasar, dalam hal ini mewakili Pemkot, untuk masuk, Ya. menyelamatkan dan mengelola pasar kita ini. Iya, yang seperti tadi Begitu. Anda sampaikan bahwa ada tindak pidana yang terjadi di lingkup internal KSU Bina Duta pada saat pengelolaan Pasar Butung. Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak Tanca, itu tindak pidana seperti apa yang dimaksudkan? Jadi tindak pidana itu yang diantaranya adalah adanya kewajiban dari pengelola setoran terhak kepada pemerintah kota tidak dilakukan, tidak dipenuhi. Adanya juga fasilitas umum yang disalahgunakan. Yang terjadi. Oke. Jadi kesimpulannya ini sangat merugikan pemerintah kota, dan itu ada hasil dari pasar gulu yang disalahgunakan. Oke, tapi sudah pernah dilakukan komunikasi ya sebelumnya ya dari pemerintah Kota Makassar gitu ya Pak Samsul Tanca? Ya, kami sebagai perusahaan yang menjadi yang berhak mengelola ini sesuai dengan Perda, Ya. itu kami tidak punya jalur untuk berkomunikasi dengan pihak KSU Bina Duta. Ya, baik. Oke, sekarang kita berbicara mengenai pasca penyerahan pengelolaan Pasar Butung ini ke Perumda Pasar, gitu ya Pak Samsul Tanca. Iya. Nah, setelah Betul, ya. itu sejak kapan Pak penyerahan pengelolaan diambil oleh Perumda Pasar sejak kapan nih Pak? Jadi bukan penyerahannya, tetapi pengambil alihan. Anda, sampai jumpa. Ya, itu sejak Juni yang bulan lalu itu kita sudah dihimbau untuk segera mengambil alih. Namun sudah pernah dilakukan, tetapi belum tuntas. Nanti tanggal 2 Oktober ini baru kita ambil betul.
Ya, dan pasca pengambil alihan pengelolaan ini apa yang sudah ditindaklanjuti oleh Perumda Pasar terhadap pengelolaan Pasar Butong? Ya, jadi setelah kami masuk dan mencoba melakukan pengelolaan, kami menghadapi kendala-kendala di mana ada juga mantan-mantan karyawan, ex pengelola, baik security, Oke. service masih ada di dalam karena Yang mereka harus gajinya kita membayar dari pendekatan soft KSU ya. Binaduta ya Pak? Kita hindari jangan Yang sampai harus ada membayar berarti ya, yang harus membayar berarti ya, dari KSU Binaduta ya Pak? iya karena kita baru masuk kan dan gajinya bulan ini belum Ya, dikasih mereka. ya, ya. Terkait gaji itu masih bisa Ya. melakukan komunikasi dengan KSU, Pak Samsul? Eh, Kami kan sudah menyampaikan ke pihak security, pihak pengelola karya. Bila kami masuk, kami akan tetap memberikan kesempatan kepada ex pengelola untuk bekerja. Tetapi mereka juga ragu Oke. mengambil sikap Ya. Nah, sebelum selanjutnya mungkin dibayar bisa gaji. Pak Samsul gambarkan bagaimana aktivitas perdagangan di Pasar Butung hingga hari ini tetap berjalan seperti biasa, normal, Pak? Alhamdulillah, walaupun ada gangguan-gangguan dari ex pengelola yang melakukan provokasi terhadap pedagang, seakan-akan kehadiran Perumda Pasar ini membawa masalah. Nah, itu kesan yang coba ditampilkan melalui media di lapangan, tetapi kami juga berusaha meyakinkan kepada pedagang bahwa Perumda masuk ini dengan perintah untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik. Harus ada nuansa yang lebih baik dari pengelola sebelumnya. Baik pelayanan maupun manajemennya. Ya, oke. Pak Samsul, aktivitas perdagangan di sana tetap berjalan normal ya, berarti Pak Samsul ya, seperti yang Anda kabarkan tadi. Apakah hari Uh, ini, ya, 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 Alhamdulillah berjalan baik. Kecuali tadi itu jam 10 baru dibuka karena sempat ribut-ribut di depan. Jadi jam 10 tadi baru dibuka. ya, Kalau selama ya, kami Pak masuk, Samsul sebenarnya, hari pertama masuk itu juga sempat tertunda, 1 jam lebih baru dibuka. oke, Tapi hari-hari selanjutnya, ya, Alhamdulillah perdagangan berjalan baik. berjalan baik ya. Tidak ada toko-toko yang mungkin memilih tutup begitu Pak Samsul? Kita belum melakukan tindakan ya, belum. Kita persilahkan. Justru ada beberapa pedagang yang merasa dizalimi karena ditutup paksa tokonya hanya karena persoalan teknis. Tokonya digembok, kami suruh buka, silakan masuk pedagang. Oke. Yang melakukan penutupan paksa siapa Pak? Yang menggembok siapa Pak? Yang ex pengelola itu banyak sekali. Dulu kan ketat sekali, jadi Oke. betul-betul pedagang kita ini dalam tekanan ya, dalam tekanan. Tidak boleh ketahuan saja berkomunikasi. Ya. Karena ini koperasi Bina Duta kan pecah, Bu. Konflik juga internalnya. Jadi uh, pihak uh, yang mengelola ini apabila menemukan pedagang ada yang pro ke pihak lawannya, itu langsung ditutup tokonya itu. Hmm. Bahkan ada beberapa pedagang kasihan diancam uh, segera kosongkan rukomu besok. Lalu besoknya tidak sempat dia langsung digembok dan Ya. tinggallah barangnya di dalam itu ada yang sampai rusak sampai sekarang Dari Perumda ada yang belum Pasar buka. sendiri bagaimana menyikapi hal itu, Pak? Bagaimana tindakannya? Apakah melakukan hal apa, komunikasi atau seperti apa, Pak? Dengan adanya hal-hal seperti itu.
Jadi kami sementara merampungkan data ratusan pedagang yang dikasih keluar, ada yang dikasih keluar hanya karena terlambat 1 hari pembayaran, langsung diputus listriknya. Ada yang hanya karena suka dan tidak suka, langsung ditutup tokonya. Ada yang baru isi tokonya dengan investasi, di situ tiba-tiba ditutup, tidak dibukakan. Nah, ini sementara kita rapikan datanya dan kita sudah mulai memanggil satu persatu untuk masuk berjualan. Kita sudah buka rukonya. Selebihnya itu kita rampungkan. Kalau mau menempuh jalur hukum ya kita, itu hak mereka. Oke. Ya. Ya, ya. Pak Samsul, ini situasi di Pasar Butung kan belum sepenuhnya normal begitu ya, Pak Samsul, karena seperti yang Anda sampaikan Ya. tadi, sesekali masih dari KSU Bina Duta itu datang ya untuk memberikan Ya. semacam tekanan begitu kepada para pedagang di pasar. Bentuk pengamanan agar di Pasar Butung berjalan kondusif situasinya, apakah dijaga oleh pihak keamanan gitu, Pak? Jadi, Ada penjagaan dari pihak keamanan, Pak, di Pasar Butung? iya, ada satpol, ada tetap dijaga oleh satpol, kemudian kepolisian dan personil dari Perumda Pasar. Keamanannya aman bagi pedagang, hanya saja ada person-person yang mencoba melakukan gangguan-gangguan seperti mematikan lift, uh, kadang air dia biarkan jalan terus, ya hal-hal teknis di lapangan itu yang kadang terjadi. Tapi alhamdulillah sampai saat ini masih terkendali. Ya, jadi oknum ya, oknum-oknum dari Oknum ya, pihak pengelola lama begitu ya, Pak Samsul dan Cahya, yang betul sebetulnya ya, belum betul. sepenuhnya memberikan kewenangan pengelolaan ini kepada Perumda Pasar. Nah, Pak Samsul, ini sudah berjalan kurang lebih seminggu ya, 2 mingguan ya. Di bulan inilah 3 minggu pengelolaan dari Pasar Butung itu diserahkan kepada Perumda Pasar. Kedepannya hal-hal apa yang akan dibenahi terkait dengan Pasar Butung ini, Pak Samsul? Ya, jadi setelah kami coba melakukan langkah optimalisasi tadi, tapi rupanya masih ada kendala, maka kami akan kembali melaporkan bagaimana progres dan akan meminta advice dari stakeholder, dalam hal ini pemerintah Kota Makassar, untuk langkah selanjutnya, karena ini penekanan bahwa pengelolaan pasar butung yang baik, yang lebih bagus itu mutlak harus dilakukan. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak Samsul Tanca untuk waktunya sudah bergabung di Smart City Info bersama Makasih banyak. smartcitymakasar.com di hari Makasih ini. banyak, Bu. Sukses Makasih ya banyak. Pak, terima kasih. Ya, Makasih. baik. Assalamualaikum. Baik, Smart City People, demikian perbincangan kami dengan Direktur Teknik dan Operasional Perumda Pasar, Bapak Samsudin Tanca, terkait polemik yang masih terjadi di Pasar Butung pasca pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung oleh Perumda Pasar ya. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Samsudin, bagaimana historia atau perjalanan dari Pasar Butung sampai pada penyerahan pengambil alihan atau penyerahan pengelolaan ya, maksudnya seperti itu, kepada Perumda Pasar, di mana Pasar Butung memang merupakan aset dari pemerintah Kota Makassar, seperti juga yang sudah disampaikan bahwa sengketa kepemilikan Pasar Butung itu berasal dari keluarga pihak KSU Bina Duta usai pemilik KSU Bina Duta yaitu Bapak Ishak Doloking meninggal dunia. Jadi Pasar Butung harus diserahkan kembali kepada pemiliknya, yaitu pemerintah Kota Makassar, sebab Pasar Butung merupakan aset dari pemerintah Kota Makassar. Dan setelah itu, di mana juga sudah terjadi putusan dari Kejaksaan Negeri Makassar bahwa pengelola Pasar Butung yaitu Andri Yusuf itu sudah diputuskan bersalah atas tindak pidana kasus korupsi sewa kios di Pasar Butung dan sudah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Dan kita berharap kisru ataupun polemik di Pasar Butung ini bisa segera
ditangani, bisa segera dilakukan komunikasi dan koordinasi dan penanganan yang baik untuk bisa memberikan kembali rasa aman dan agar aktivitas di Pasar Butung bisa berjalan normal seperti biasa ya, karena kita mengetahui Pasar Butung juga menjadi salah satu tujuan dari masyarakat di Sulawesi Selatan atau bahkan di Indonesia Timur ya, karena merupakan salah satu pasar grosir terbesar. Kita akhiri sampai di sini Smart City Info. Berjumpa kembali di edisi berikutnya. Saya Silvana. Terima kasih untuk atensi Anda. Sampai jumpa.